Kepala Puskesmas Penawangan, Iim Ruhimat, menjelaskan kronologi dan kondisi para korban insiden pembacokan yang dilakukan oleh pelaku Farid 20 tahun pada Senin 3 November 2025 di Desa Indragiri, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Ciamis. Iim menyebut salah satu korban bernama Pak Idan ini sempat dirawat di Pustu Indragiri dan karena mengalami luka di kepala dan juga tangan, lantas saat itu sempat akan dipulangkan, namun tiba-tiba Pak Idan mengeluhkan kepalanya pusing sehingga oleh petugas diputuskan untuk dirujuk ke Puskesmas Penawangan. Sementara itu korban lainnya yakni bernama Ibu Saini yang datang ke Puskesmas dengan luka sobek di bagian belakang kepala dan juga leher. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Priangan, Aisani Nuraini. Rekan Aisani, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih. Selamat sore, Alinda dan juga Tribuners dimanapun berada, dan dapat saya laporkan terkait dengan perkembangan ataupun follow up dari kasus tragis yang menyebabkan beberapa orang korban yang dilakukan oleh seorang pemuda berusia 20 tahun bernama Farid pada hari Senin 3 November 2025 di Desa Indragiri, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Ciamis. Adapun Kepala Puskesmas Penawangan, Iim Ruhimat, mengungkapkan bahwa ada salah satu korban bernama Idan awalnya sempat dirawat di Puskesmas Pembantu atau Pustu di Desa Indragiri karena mengalami luka di kepala dan juga tangan akibat sabetan senjata tajam yang dilakukan oleh Farid kepadanya. Dan setelah mendapatkan penanganan di Puskesmas Pembantu, korban sempat akan dinyatakan pulang ataupun dipulangkan. Namun tiba-tiba di malam harinya ia mengeluhkan kepalanya merasa pusing sehingga oleh petugas diputuskan untuk dirujuk ke Puskesmas Penawangan. Dan setelah dilakukan observasi, kondisinya mulai membaik dan pagi hari kemarin sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat sudah diperbolehkan pulang. Jelas Iim saat ditemui di ruangannya pada Selasa 4 November 2025 kemarin. Sementara itu, untuk korban lainnya yang juga sempat dirujuk ke Puskesmas Penawangan, yakni Ibu Salni, yang mengalami luka sobek di bagian belakang kepala dan juga bagian lehernya. Kemudian setelah dilakukan tindakan medis di Puskesmas Penawangan dan dievaluasi, tim kesehatan akhirnya memutuskan untuk merujuk Ibu Salni ke RSUD Ciamis karena tentunya memerlukan perawatan lebih lanjut akibat dari luka yang dialaminya tersebut. Dan untuk korban anak-anak yang mengalami luka ringan tanpa pendarahan sehingga cukup dilakukan pembalutan dan juga pemberian obat-obatan tanpa perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan lainnya. Adapun untuk satu orang yang menjadi korban dari peristiwa tragis itu, yakni Ibu Yaya, sudah dinyatakan meninggal dunia pada saat kejadian pada Senin 3 November 2025 kemarin. Dan berdasar terkait pelaku bernama Farid ini, ia menegaskan bahwa tidak pernah ada catatan medis yang menunjukkan bahwa pelaku itu pernah berobat ataupun menjalani perawatan di Puskesmas Penawangan. Sementara itu untuk kasus pembacokan yang dilakukan kepada 4 warga di Desa Indragiri, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Ciamis yang sempat menggemparkan masyarakat Kabupaten Ciamis, kini mulai memasuki ke dalam tahap pendalaman lebih lanjut oleh pihak polisian, Tribuners. Polisi tentunya berencana akan memeriksa kondisi kejiwaan dari pelaku yang diketahui ini masih memiliki hubungan keluarga dengan korban yang meninggal dunia. Dan Kasat Reskrim Polres Ciamis, AKP Carsono, mengatakan dari hasil pemeriksaan awal, pelaku ini mengaku melancarkan aksinya secara tiba-tiba dengan menggunakan golok yang direbutnya dari tangan salah satu korban, yakni Pak Idan. Dan 4 orang menjadi korban dalam peristiwa tersebut, 1 diantaranya meninggal dunia. Berdasarkan hasil sementara dari keterangan salah satu korban yang dirawat di Puskesmas, senjata tajam itu direbut dari tangan korban, tapi pihak kepolisian juga belum maksimal dalam meminta keterangan korban karena korban masih dalam perawatan pada saat itu. Adapun untuk korban yang meninggal dunia diketahui bernama Ibu Yayah yang merupakan kakak kandung pelaku, dan sedangkan 3 korban lainnya mengalami luka serius di bagian kepala dan juga tubuh. Tribuners, untuk jenazah Ibu Yayah yang telah diserahkan kepada keluarga pada hari kemarin juga langsung dimakamkan pada saat itu juga, dan polisi kini tengah berfokus dalam mendalami dari motif pelaku dan memastikan terkait dengan kondisi psikologis dari pelaku tersebut. Hal ini juga menyusul informasi dari warga yang menyebut bahwa pelaku itu sempat menunjukkan perilaku tidak stabil sebelum
terjadinya peristiwa tragis tersebut. Dan pihaknya juga akan berkolaborasi dengan ahli kejiwaan untuk memastikan kondisi pelaku, dan saat diperiksa pelaku bisa menjelaskan kronologinya dengan lancar sehingga pihak polisian masih perlu memastikan apakah benar adanya gangguan kejiwaan yang diderita ataupun yang dialami oleh pihak pelaku. Kasus ini menjadi perhatian publik Tribuners lantaran beberapa korban memiliki ikatan keluarga dengan pelaku sendiri, dan peristiwa berdarah yang terjadi di kebun di wilayah Desa Indragiri, Kecamatan Panawangan pada hari Senin 3 November 2025 itu tentunya menyisakan duka yang sangat mendalam bagi warga setempat. Dan setelah dilakukan otopsi kepada korban, jenazah korban langsung dimakamkan di TPU setempat sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat pada Selasa kemarin. Demikian Alinda, laporan dari Kabupaten Ciamis, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Aisani Nuraini dari Tribun Priangan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama pihak terkait. Jadi Pak Idan itu memang sama mengalami luka ya di paha, di tangan, tapi berdasarkan hasil pemeriksaan petugas kesehatan di Indragiri, jadi itu bisa ditangani di Pustu, kemudian ditangani sampai selesai. Baik, update terkini ya terkait dengan penanganan meninggalnya ataupun menghilangkan nyawa seseorang dan ataupun 351 atau penganiayaan yang menyebabkan meninggal maupun luka berat. Baik, kemarin pelaku sudah kita amankan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.